Baik Ibu, silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik, menyenangkan, membahagiakan keluarga, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada handai tolan sanak famili keluarga. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Ini artinya mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala kita diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Tetapi juga bersabar ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari majelis kita, ta'alum kita, kajian kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini ibu adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah. Karena itu ada dua hal penting. Apa itu? Yang pertama, pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan apa saja macam bentuknya, niatkan tentunya adalah untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tentunya dalam hal-hal yang baik yang dibenarkan diridhai oleh Allah ya. Kemudian yang kedua ibu, jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, minta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Kenapa? Ya, karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu pula ibu, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu
Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya bisa menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah Ibu, dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba di banyak kebaikan, dan juga dengan istiqomah tentunya, doa pinta kita akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Insyaallah. Tambah sabar, insyaallah. Makin bersyukur, alhamdulillah, sudah nggak marah-marah lagi, makin lembut hatinya, ibadahnya semakin meningkat, keimanannya semakin mantap, dan insya Allah sudah nggak punya sifat-sifat yang tidak baik sih. Pastinya saya doakan ibu-ibu di sini adalah solihah, baik, dermawan, dan pastinya tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, hari ini tema kita adalah cerdas memilih pemimpin. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pemilu atau masalah apa. Tapi saya sebagai ustadz, sebagai guru sesama muslim, wajib memberikan panduan ini. Karena masalah kepemimpinan adalah masalah prinsip, masalah akidah. Ya, jadi kalau kita salah memilihnya, masalahnya bisa menyebabkan keseret ke neraka. Tapi sebaliknya, jika kita pilih orang yang baik, kemudian Allah memenangkan, ya, dia menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan amanah, maka setiap kebaikan yang dia lakukan ini kita pun mendapatkan pahala kebaikannya. Sebaliknya, kalau orang itu sebetulnya kita ragu ini, ya, orang ini nggak baik, tetap kita pilih, kemudian dia dimenangkan oleh Allah, itu juga ujian bagi diri kita. Kemudian dia melakukan keburukan, kejahatan, kita pun naudzubillah dzalik dapat dosanya, bahkan bisa menyebabkan ke neraka. Tapi sebelumnya, sebagai penuntut ilmu, ada 3 doa yang tidak boleh, bahkan 4 doa bagi semua penuntut ilmu, tidak boleh dia lupa akan 4 doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana? Boleh Ibu, ada yang tahu 4 doa tentang ilmu yang kaitannya kita sebagai penuntut ilmu? Ya, karena apa kata Nabi? Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya untuk mendatangi majelis ilmu, tentunya dengan niat ikhlas mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang, dia niat nih datang ke majelis ilmu, Allah matikan, maka dia husnul khatimah. Di perjalanan dia meninggal, husnul khatimah. Di tempat ngaji, contohnya beberapa waktu yang lalu Bu, di Cibubur, ya, ini bukan saya yang ngajar, ya, ada ustadz yang ngajar. Kemudian bapak-bapak, tolong bacakan artinya. Nah, bapak itu membacakan arti, ya besok dikira haus, ternyata kemudian terjatuh. Di situ ada salah satu dokter juga itu mau diambilin air, ternyata meninggal. Ya. Jadi benarlah kata Rasulullah. Jadi siapa yang dia berniat mendatang ke majelis ilmu, kemudian baru mau keluar rumah meninggal, atau di perjalanan, atau di tempat majelis ilmu itu, atau sekembalinya dia dimatikan oleh Allah,
maka dia adalah fisabilillah, maksudnya adalah husnul khotimah ya. Cuman saya mau tanya Bu, ini Bu, saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu ketika sudah siap mau ngaji, semua udah beres, sudah rapi, nah udah kunci, pas di halaman ditelepon sama adiknya ibu, Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ada apa dek? Bapak meninggal. Padahal ibu sudah tutup pintu, sudah di halaman mau berangkat ke majelis ilmu. Dapat telepon, ternyata adik kita ngasih tahu atau adik ibu ngasih tahu, Kak, bapak meninggal. Ibu tetap ngaji atau enggak? Tetap ngaji atau enggak? Mestinya ibu tetap ngaji. Kenapa tetap ngaji? Ini ceritanya bapak ini meninggalnya lagi umroh gitu. Loh kan ibu nggak tanya tadi. Iya, ini ceritanya bapak kita ini lagi umroh sama adik gitu loh Bu. Terus meninggal. Kenapa ibu nggak ngaji? Lah ibu nggak tanya. Masya Allah, tuh ya. Bukan menjebak Bu. Bu, alhamdulillah ya kita sudah setahun nggak ketemu loh Bu ya. Ya alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kembali. Seperti ungkapan itu loh Bu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Ya. Insya Allah. Air susu dibalas dengan air Zam-Zam. Maksudnya, halo Bu, maksudnya kebaikan itu dibalas dengan yang lebih baik. Ya, jadi kalau dulu yang kurang pas kita pasin, yang ada yang lebih benar kita ikutin yang benar kan begitu. Guru-guru kita juga ngajarin kita Bu, hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman itu ibu trayek dari Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Ya. Baik Bu ya. Jadi air susu dibalas dengan air Zam-Zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Baik Ibu. Jadi ada 4 doa. Dan mestinya bagi kita penuntut ilmu ini nggak pernah nih lepas nih dari doa ini. Doa yang mana? Doa yang mana? Yang pertama, yang paling pendek. Ibu selalulah kita berdoa. Doa yang pendek dalam Al-Quran apa? Rabbi zidni ilma. Kalau dalam hadis itu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, tambahkanlah pengertian, tetapi dibarengi dengan pemahaman. Contohnya, bedanya ngerti dengan paham. Ada seorang ternyata jilbab itu di dalam surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-31 dan Al-Ahzab surat 33 ayat 59 ternyata berhijab itu adalah wajib. Secara ilmunya ibu ngerti ini orang, tetapi dia tidak mengenankan hijab, makanya dia hanya ngerti, dia tidak paham. Ada contohnya di tempat saya itu Ibu, di Jati Asih, itu ibu-ibunya itu banyak loh Bu yang pakai kerudung jilbab itu hanya pada waktu karena kondangan, arisan, pengajian, atau karena ada kematian Bu. Itu di Jati Asih sana loh Bu ya. Ada lagi yang tanya ke saya, Ustadz, aku ini mau tanya loh oh iya apa? Ini loh Ustadz, aku itu kalau pergi jauh-jauh, pergi kemana-mana, aku pakai kerudung, pakai jilbab Nah, tapi kalau di rumah, di halaman rumah, maksudnya di halaman rumah, ke tetangga, ke warung tetangga, aku nggak pakai kerudung, aku nggak pakai jilbab, gimana ya Katanya. Saya jawabnya gimana Bu? Saya cuma jawabnya gini, maaf ya Bu, kira-kira malaikat nyampe komplek ibu apa enggak? Ya Ustadz katanya, berarti dia sudah ngerti gitu. Baik, jadi ini yang pertama, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu, pengetahuan, pengertian padaku. Tapi bukan hanya ngerti saja, juga dibarengi dengan pemahaman. Maksudnya adalah bisa mengamalkannya. Ya. Contohnya Bu, sholat malam, sholat tahajud itu baiknya pada malam apa? Tiap
tiap malam. Kalau ibu saya tanya lain lagi, kalau kaitannya dengan yang terbaik, nah di sepertiga malam yang paling afdol. Sholat duha yang paling baik pada jam berapa? Sholat duha itu baiknya jam berapa? Nah, 1 jam 11, 1 jam 9, 1 jam 8. Terus sholat duha itu baiknya kapan? Iya, yang penting ngejalanin, gitu ya. Mau jam 8, mau jam 7, mau jam 9, mau 10, yang penting ngejalanin. Nah, itu namanya pemahaman. Jadi yang pertama apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya beberapa doa ini yang kaitannya dengan ilmu ya. Nanti walaupun kita akan ulas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan kepahaman. Ya, jadi minta ditambah ilmu dan kepahaman. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bahkan sunnah sehabis sholat subuh. Ini visinya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya tentang ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, nah ini doa ini sayangnya jarang penuntut ilmu membaca. Padahal ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari segala doa yang tidak dikabulkan. Ya, itu yang ketiga. Nah, nanti mungkin ada doa yang ini saya kirim ke Bu Haji Martina, insyaallah nanti bisa dibagikan ya. Kemudian yang keempat, apa Bu? Penuntut ilmu hendaknya dia membaca ini, karena ini salah satu rahmat yang Allah berikan. Bu, bahkan saya katakan salah satu musibah yang besar yang nggak disadari oleh kebanyakan kita apa? Naudzubillah min dzalik. Dia tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang menuju surga, mana yang menyebabkan neraka. Itu musibah kalau dia nggak ngerti jalan itu. Itu ngaji bertahun-tahun tapi kok juga nggak ngerti itu. Itu persis kaya iwak bandeng matane menteleng metenteng ning ramudeng-mudeng. Gitu.
Orang ngerti. Ikan bandeng itu kan menteleng gitu loh Bu ya. Jadi dia apa-apainnya juga nggak mudah, nggak paham gitu loh Bu ya. Baik ya. Baik yang satu ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya, artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak. Berikan rezeki. Rezeki itu nggak harus uang Bu. Luar rezeki itu nggak mesti uang. Berikanlah rezeki di sini apa? Kemampuan kepadaku untuk mengikuti, menjalankan, membela yang hak, yang benar itu. Mati di atas kebenaran itu. Ya. Dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil adalah batil, yang sesat adalah sesat. Dan berikan kemampuan juga ya Allah padaku untuk apa? Untuk menjauhkan, meninggalkan yang batil, yang sesat itu. Itu diantaranya adalah orang yang seperti ini insya Allah akan terjaga dengan ilmunya. Dia nggak akan sombong dengan ilmunya. Maka semakin hari dia akan semakin baik kehidupannya, insya Allah. Baik, mukadimahnya cukup. Sekarang dari judul saya ingin terangkan. Cerdas memilih pemimpin.